Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da, anak-anak, kita hari ini akan mempelajari dari kitab Sirah Nabawiyah, ringkasan Nurul Yakin yang jilid kedua, ya. Semester kemarin kita sudah selesai dengan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat setelah hijrah. Sekarang kita akan melanjutkan pada tahun kelima. Dibuka di halaman 25, ya. Dibuka di halaman 25. Perang Dumatul Jandal, ada perang Bani Musthalid, ya. Kemudian juga sebab-sebab Islamnya Bani Musthalid, ya. Siapa Bani Musthalid? Kita lihat di sini. Dalam tahun kelima hijrah terjadilah perang Dumatul Jandal. Perang Dumatul Jandal, tapi tidak sampai terjadi pertempuran. Nah, Dumatul Jandal itu adalah sebuah negeri di antara Syam dan Madinah. Syam itu dulu Syria, Palestina, pokoknya daerah-daerah situ. Syria, Palestina, Israel, pokok daerah-daerah situ itu namanya sampai Libanon. Itu masih daerah Syam. Ya, antara Syam dengan Madinah itu ada daerah Dumatul Jandal. Suatu ketika Rasulullah berangkat ke sana dengan 1.000 orang laki-laki untuk memerangi orang Arab yang telah menganiaya orang-orang yang melalui negeri mereka. Tadi orang-orang yang mau berangkat ke Madinah melewati daerah Dumatul Jandal itu disiksa, dianiaya gitu, ya. Akhirnya Rasulullah berangkat bersama 1.000 orang, kabur semua orang yang ada di Dumatul Jandal sana, melayu kabeh, ya. Tidak sampai terjadi pertempuran karena mereka di sana semua lari dan meninggalkan ternak mereka. Jadi kambing-kambingnya wutu kabeh di sana. Akhirnya kemudian diambil oleh orang-orang Islam. Boleh Ustadz, boleh, itu namanya ghanimah. Harta rampasan perang, bukan mencuri. Paham, ya? Kemudian dalam tahun kelima itu juga terjadi perang Bani Musthalid. Bani Musthalid itu adalah gelar Juzaimah bin Sa'ad. Juzaimah bin Sa'ad, ya. Itu nama orang yang asalnya itu Musthalid. Kemudian perang Bani Musthalid ini disebut juga perang Muraisi, yaitu Muraisi ini mata air yang dimiliki oleh Bani Musthalid. Jadi Bani Musthalid di tempatnya itu, di daerahnya itu ada mata air, tempat keluarnya air itu yang dinamakan Muraisi. Nah, Muraisi ini juga dinamakan perang Muraisi karena yang diperangi Bani Musthalid itu punya mata air Muraisi, ya. Pada tahun itu terjadi perang Bani Musthalid yang berkumpul untuk memerangi orang Islam. Ingat, Bani Musthalid dulu yang ingin menyerang. Rasulullah keluar mendapatkan mereka itu bersama dengan jumlah tentara yang banyak hingga dapat mengalahkannya. Keluar Rasulullah, kemudian bertempur sama mereka, akhirnya Rasulullah menang. Nah, kemudian orang-orang Islam menawan mereka, ditawan, orang laki-laki, perempuan, anak, dan harta bendanya. Dari pihak mereka ada 10 orang yang mati terbunuh, sedangkan yang lainnya ditawan. Yang meninggal hanya 10 orang, sisanya ditahan. Nah, di antara tawanan-tawanan itu terdapatlah seorang perempuan bernama Barroh. Diingat-ingat, ini dicatat. Tugasnya hari ini mencatat, bukan mengerjakan. Tugasnya hari ini mencatat. Di antara tawanan-tawanan itu terdapatlah seorang perempuan yang bernama Barroh. Ialah anak kepala suku Bani Musthalid yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah dan diganti namanya menjadi Juwairiyah. Itu diganti yang di sana Juwaisiyah, bukan Juwaisiyah. Juwairi, R, ya. Juwairiyah diganti namanya jadi Juwairiyah. Ketika orang-orang Bani Musthalid mendengar hal yang demikian itu, lalu mereka masuk Islam, ya. Jadi Barroh ini anak-anak adalah tawanan yang kemudian dinikah oleh Rasulullah. Ini ada cerita di bawahnya, ya.
Setelah Barrah tertawan kemudian dikawin oleh Rasulullah, maka orang-orang Islam melepaskan golongannya yang tertawan sambil berkata, yang termasuk famili Rasulullah tidak boleh kita tahan. Karena Juwairiyah sudah dinikah sama Rasulullah, berarti Bani Mustalik dilepaskan, begitu ya. Nah, kemudian terjadi perselisihan antara Umar bin Khattab dengan seorang dari suku Khazraj hingga memukullah Khaddam itu kepadanya. Orang-orang Jirin kemudian kemudian orang yang Khaddam ini tadi ya memanggil orang-orang Muhajirin, kemudian dikumpulkan semua orang Muhajirinnya. Kemudian orang yang Ansor dikumpulkan orang Ansornya. Jadi terdapat pertengkaran antara orang yang pembantunya. Khaddam itu pembantunya Umar, sama ada orang Khazraj ya, orang Ansor. Terjadi percekcokan, orang yang kemudian dipukul Khaddamnya Umar ini dipukul. Akhirnya kemudian yang pembantunya Umar ini tadi manggil orang-orang Muhajirin, orang yang dari suku Khazraj ini manggil orang-orang Ansor. Hampir terjadi pertengkaran. Akhirnya Rasulullah datang dalam keadaan marah. Akhirnya kemudian dinasihati oleh Rasulullah, mengapa orang-orang ini kembali kepada adat jahiliyah. Tawuran itu adat jahiliyah. Yang bertengkar dua orang, ngejak sak keluarga, ngejak sak golongannya, itu namanya jahiliyah. Gocik wedian. Yang tukaran satu orang kok ngejak satu kampung, itu ya apa ceritanya ya? Itu ndak baik ya. Ingat ya anak-anak ya. Kalau ada masalah sendiri, selesaikan sendiri. Bukan diselesaikan ngejak konco-konco, tak tawur kon. Iku jenenge jahiliyah. Wedian, karena kalau dia maju sendiri dia pasti kalah, maka dia manggil teman-temannya, itu termasuk jahiliyah. Tukaran-tukaran karepe dhewe. Ya, ketika orang-orang Bani Mustalik mendengar hal seperti itu, maka semuanya masuk Islam. Orang-orang dari Bani Mustalik ya. Jadi seperti itu anak-anak kasusnya. Ya, paham ya? Jadi perang Bani Mustalik ini yang meninggal 10 orang. Itu dicatat nanti ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.